dari hukum perdata yang pertama adalah jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlich Wetboek. Sebagai seorang ahli bahasa alam, saya tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman konseptual tentang subjek hukum manusia dalam Burgerlich Wetboek. Namun, subjek hukum manusia dalam Burgerlich Wetboek merujuk pada individu yang dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban hukum di bawah hukum sipil. Ini mencakup semua orang dewasa dan mungkin juga termasuk anak di bawah umur dalam beberapa kasus. Subjek hukum manusia dapat melakukan tindakan dan kontrak hukum, mengajukan klaim hukum, dan memberikan persetujuan hukum. Ini adalah bagian penting dari konsep hukum sipil modern dan menjamin bahwa individu memiliki perlindungan hukum yang sama di bawah hukum. Nah, yang kedua adalah jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Nah, teori fikti ini menyatakan bahwa subjek hukum yang sebenarnya adalah manusia. Sementara badan hukum adalah bukan manusia sehingga ada beberapa karakteristik manusia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dijadikan subjek hukum karena alasan penyerupaan atau pengadaian semata. Inilah inti dasar dari teori fiksi tersebut. Para sarjana muslim menyebutnya sebagai syakhsiyah iktibariyah, sedangkan teori organ sebuah badan hukum dipandang sebagai wilayah atau kekuasaan. Adapun pihak yang bertugas mengurusi wilayah atau kekuasaan merupakan pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab yang sebenarnya atau subjek hukum dari divisi yang diembannya sehingga tidak sebagaimana teori fiksi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan ketiga Burgerlich Wetboek. Buku kedua memuat aturan tentang hak-hak milik dan hak-hak dasar kekayaan. Buku ketiga memuat aturan tentang kewajiban-kewajiban dalam hubungan perdata. Perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan yang ketiga Burgerlich Wetboek. Sistem pengaturan buku kedua yaitu pada buku kedua sistem pengaturannya didasarkan pada hak-hak yang milik dan hak-hak atas kekayaan seperti pemilikan tanah, hak sewa, hak guna usaha, pembagian warisan, dan lain sebagainya. Aturan-aturan dalam buku kedua memuat hak-hak milik dan kekayaan ini secara detail. Sistem pengaturan buku ketiga yaitu sementara pada buku ketiga sistem pengaturannya didasarkan pada kewajiban dalam hubungan perdata. Aturan-aturan dalam buku ketiga ini lebih mengarah pada tanggung jawab hukum, kewajiban perdata, pembayaran hutang, dan lain-lainnya. Dengan demikian, perbedaan utama antara sistem pengaturan buku kedua dan ketiga adalah pada objek pengaturannya. Buku kedua menekankan pada hak-hak milik dan kekayaan, sedangkan buku ketiga menekankan pada kewajiban hukum. Nah, keempat, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua adalah sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, asas monogami. Yang keempat adalah calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Yang keenam, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Menarik untuk dianalisis, asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas. Berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek fisik yang memiliki nilai atau harga dan dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum. Contoh benda adalah tanah, bangunan, mobil, barang-barang elektronik, dan perhiasan. Atau hak kebendaan mengacu pada hak untuk dimiliki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memperoleh keuntungan dari benda. Hak kebendaan juga mengatur hubungan hukum antara pemilik dengan benda yang dimilikinya.
Hak kebendaan juga bisa diberikan kepada individu atau kelompok dan diatur oleh hukum perdata. Contoh hak kebendaan adalah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak tanggungan, dan hak sebagainya. Nah, yang keenam, jelaskan sumber perikatan dalam Burgerlich Wetboek. Nah, sumber perikatan dalam Burgerlich Wetboek adalah undang-undang. Yang pertama, undang-undang perikatan dapat terbentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa atau pinjam meminjam. Yang kedua, kesepakatan, yaitu perikatan dapat terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak seperti perjanjian kerjasama atau perjanjian kemitraan. Dan yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Perikatan juga dapat terbentuk melalui perbuatan melawan hukum seperti penggelapan atau penipuan. Yang keempat, perbuatan sehari-hari, yaitu perikatan dapat terbentuk melalui perbuatan sehari-hari seperti membayar barang belanjaan di toko atau membayar uang parkir. Yang kelima, yaitu keadilan dan kebiasaan. Perikatan juga dapat terbentuk berdasarkan keadilan dan kebiasaan seperti pembayaran ganti rugi dalam kasus kecelakaan atau kewajiban untuk membayar uang pensiun. Keenam, keputusan pengadilan, yaitu perikatan dapat terbentuk berdasarkan keputusan pengadilan seperti keputusan yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkara bisnis atau perkawinan. Yang ketujuh, jelaskan wujud prestasi dalam BW, sebutkan juga dasar hukumnya. Yang pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gandai, hutang piutang. Yang kedua, berbuat sesuatu seperti memperbaiki barang yang rusak atau membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu atau perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagangan tertentu. Nah, yang ke-8, jelaskan pengertian perjanjian dalam BW dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling menyetujui sesuatu hal tertentu yang mengikat secara hukum. Nah, perjanjian dapat mencakup berbagai jenis perjanjian seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian kerja, dan sebagainya. Dasar hukum perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat yang disetujui oleh mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Selain itu, perjanjian juga diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Baik, itu saja yang bisa saya jawab soal dari kuis hukum perdata. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.